Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 29 Juni. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, mari kita terus membaca Alkitab. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi renungan harian bagi kita, sehingga kita boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Baik, sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami boleh kembali membaca Alkitab kami, menjadi renungan, menjadi makanan rohani bagi kami, sehingga kami boleh indah mengenal Tuhan, indah bersekutu dengan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi hari ini 180 derajat berubah. 180 derajat berubah. Saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ini diceritakan tentang kisah seorang rasul yang bernama Paulus. Paulus ini sangat benci dengan kekristenan. Paulus ingin membinasakan barang siapa yang memanggil nama Tuhan. Di tengah kebenciannya yang sedang berapi-api, justru disitulah terjadi keajaiban. Tuhan memanggil Paulus. Tuhan mengubah Paulus yang tadinya pembenci kekristenan menjadi orang yang paling cinta dengan kekristenan, saudara. Paulus berubah 180 derajat. Luar biasa, saudara. Kita melihat di sini bahwa Tuhan punya kuasa. Dan kita melihat semua orang menjadi heran. Karena orang masih mengingat bagaimana Paulus ini gigihnya membenci orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Bahkan ketika Stefanus dilempari dengan batu dan dia yang menjadi bosnya di situ, dan semua orang yang percaya kepada Yesus takut melihat Paulus ini, saudara. Tetapi ketika kita melihat di sini, Paulus ini ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua juga orang menjadi heran. Orang-orang Kristen pada saat itu menjadi heran. Bukankah dia ini orang yang benci kepada kekristenan? Masih berbekas, saudara. Iya. Tetapi bukan saja di tengah kekristenan, tapi juga di luar non-Kristen juga. Orang juga menjadi heran. Bahkan Alkitab mengatakan Paulus ini mau dibunuh. Karena sekarang yang tadinya sahabat bagi orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan, sekarang dia menjadi lawan. Sekarang dia menjadi pemberita Injil. Sekarang dia bahkan menyebut bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Bahkan dia membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari renungan kita pagi hari ini kita boleh melihat bagaimana kemahakuasaan Tuhan. Tuhan sanggup mengubah siapapun. Amin. Adakah suami kita saat ini tidak rohani? Maka Tuhan juga sanggup mengubah. Adakah anak-anak kita saat ini jauh dari Tuhan? Kita percaya juga Tuhan yang Maha Kuasa bisa mengubah. Tetapi adakah orang-orang yang berdoa buat dia? Adakah yang terbeban buat dia? Kita percaya, saudara, bahwa siapapun bisa diubah oleh Tuhan. Jadi mari kita, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita
hari-hari ini dibenci karena iman kita, jangan kita berkecil hati. Mari kita tetap bertekun. Mungkin saja itu juga atas kehendak Tuhan, supaya iman kita ini diuji, supaya iman kita ini diproses, supaya kita semakin murni di hadapan Tuhan. Tapi kita juga tetap percaya orang-orang yang membenci dengan iman kita, Tuhan juga bisa mengubah dia kalau Tuhan mau. Jadi marilah kita semakin giat di dalam mengikut Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan kami pagi hari ini, bahwa Tuhan sanggup mengubah siapapun menjadi pengikut Tuhan, menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan biarlah kiranya itu boleh terjadi dengan orang-orang dekat kami, sehingga kami pun boleh melihat kemahakuasaan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.